Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is Silver the Metal to Own? Oke, hari ini saya ingin membahas perak karena saya tetap berpendapat bahwa perak adalah logam yang paling menjanjikan dan menggiurkan dari segi return yang bisa diperoleh beberapa bulan bahkan tahun ke depannya. Nah, kenapa demikian? Kita melihat terlebih dahulu apa yang terjadi beberapa pekan terakhir ini. Nah, kita melihat pada malam Donald Trump terpilih sebagai presiden dari Amerika Serikat, perak sempat mencapai $19 per troy ounce, namun setelah itu turun secara signifikan dan menuju ke sekitar $16 per troy ounce ya. Dengan kata lain ini penurunan sekitar 15%. Nah, tidak hanya sebetulnya pemilihan Trump mengakibatkan anjloknya harga perak, tapi saya melihat lebih banyak faktor dolar yang ikut bermainnya, di mana kita melihat ketika dolar menguat, perak itu turun dan sebaliknya. So, memang ini faktor yang paling penting saya melihat untuk sementara waktu. Namun jangan khawatir karena saya pikir US dollar kemungkinan sudah mencapai puncaknya untuk sementara waktu dan tahun depan saya melihat juga akan turun lebih lanjut ya. So, faktor dolar juga walaupun ini masih merupakan faktor yang paling penting pada saat ini, tetapi nanti lebih ke depannya akan merupakan faktor yang memang kurang penting ya. Nah, justru nanti yang akan menjadi lebih penting ke depannya adalah faktor demand-nya ya, atau permintaan akan perak untuk bentuk investasinya. Nah, kita melihat kenapa investasi, karena ini murni permintaan untuk batangan dan juga koin ya. Nah, kita melihat sesuatu yang sangat menarik di chart ini, di mana dari tahun 2000 sampai 2007 permintaannya adalah 11.647 metric tons. Namun apa yang terjadi setelah global financial crisis adalah sesuatu yang luar biasa, di mana permintaannya melonjak 4 kali lipat menjadi 1,42 miliar ounces. Luar biasa itu. Dan kita melihat ke depan pun, jangan-jangan dengan global instability yang makin meningkat ke depannya, dan ketidakpastian secara ekonomis juga naik secara drastis, saya pikir jangan-jangan permintaan ini makin akan tinggi beberapa tahun ke depannya. Lalu kalau kita melihat juga Silver Eagles dalam jangka pendek belakangan ini, kita melihat permintaannya pun sangat-sangat melonjak ya, di mana pada bulan Oktober estimasinya adalah bahwa permintaannya adalah 4 juta ounces. Atau dengan kata lain, permintaan untuk bulan Oktober aja itu hampir sama dengan bulan Juli, Agustus, dan September digabungkannya. So, ini memang kita melihat juga ada lonjakannya dalam permintaannya beberapa bulan terakhir ini. Ini juga tentunya ada hubungan dengan terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat, tetapi ada juga faktor yang lain, seperti misalnya instabilitas dari sistem perbankan di Eropa, juga ada masalah geopolitik yang kembali meningkat, ada juga ancaman akan terjadi misalnya trade wars atau perang perdagangan di antara China dan Amerika. So, banyak faktor ikut bermain dan oleh karena itu juga permintaannya naik secara signifikan beberapa bulan terakhir ini ya. Nah, lalu ada sesuatu yang mengembirakan saya pikir dan berita yang luar biasa karena South Africa atau Afrika Selatan akan mencetak silver ounces untuk pertama kali dalam sejarah. Nah, kenapa ini berita yang luar biasa? Karena kita perlu mengingat bahwa South African Mint telah memproduksi gold Krugerrands sejak tahun 1967. So, boleh dikatakan hampir 50 tahun mereka mencetak koin emas. Tetapi karena permintaan untuk perak begitu melonjak beberapa tahun belakangan ini, mereka juga memutuskan untuk pertama kali mencetak 1 ounce silver Krugerrand pada bulan yang lalu ya. So, ini juga sesuatu yang luar biasa menurut saya, bahwa South Africa pun merasa bahwa permintaan ini memang akan melonjak ke depannya, dan oleh karena itu mereka coba memenuhi permintaan yang ada di pasar ya. Nah, itu mengenai demand. Tapi kalau kita melihat supply,
atau persediaan, kita melihat bahwa kemungkinan besar pada tahun yang lalu, 2015, terjadi peak silver. Artinya produksi yang maksimal yang ada di dunia ini. So, ini juga menarik untuk dilihat bahwa dari tahun 2007 sampai dengan 2015, dari tahun ke tahun, setiap tahun itu naik produksinya. Namun sekarang, tahun 2016 diperkirakan akan turun. Memang masih sedikit sekali turunnya, tetapi ke depannya kita melihat juga akan makin turun nantinya. Nah, oleh karena itu pada gilirannya tentunya defisit di pasar perak di dunia itu terjadi dari tahun 2004 sampai dengan tahun ini. Dengan kata lain, selama 13 tahun berturut-turut terjadi defisit. Ya, dan defisit ini justru diperkirakan akan berlanjut terus ke depan berhubungan produksi perak itu turun. Jadi Anda bisa membayangkan dengan demand yang begitu tinggi dan persediaan yang makin turun dari tahun ke tahun ke depannya, diperkirakan nanti perak itu benar-benar akan melonjak beberapa tahun ke depannya ya. Namun dalam jangka pendek kita melihat di chart harian ini bahwa setelah kita memecahkan downtrend-nya, artinya sekarang kita sudah kembali masuk ke uptrend. Kita naik dalam wave pertama di sini yang menuju ke resistance di sekitar 20 sampai 22 dolar per troy ounce. Lalu setelah kita mencapai high di sini, kita tentunya turun dalam wave 2 yang kemungkinan sudah selesai atau sudah sangat dekat dengan penyelesaiannya. Nah, kenapa saya bilang perak itu memang begitu menggiurkan dan menjanjikan dari segi return ke depannya? Karena kalau misalnya kita berasumsi misalnya bahwa downtrend ini sudah sangat dekat dengan penyelesaiannya atau bahkan hampir selesai. Nah, kita melihat nanti ke depannya dia bisa menuju ke resistance pertama, dan jika resistance ini pecah, kita maju ke resistance kedua di sekitar 26 hingga 28 dolar per troy ounce. Nah, dari 16 ke 26 hingga 28 itu sudah lebih dari 50%. Nah, kapan itu bisa terjadi? Saya rasa kalau misalnya tahun depan kita kembali melanjutkan kenaikannya dalam wave 3 tentunya, setelah 2 kita ada wave 3 dan kita menuju ke level ini, itu berarti kita naik lebih dari 50%. So, saya pikir return ini sangat menjanjikan ya. Lalu ada sesuatu yang sangat menarik juga terjadi di pasar perak, karena secara Fibonacci retracement kita telah menyelesaikan 61,8% Fibonacci retracement yang berada di sekitar 16,50 ya. So, kita melihat selama 3 minggu terakhir ini dia berkisar di Fibonacci retracement ini, dan sekarang kelihatannya dia mau kembali naik lagi ya. So, ini juga tanda yang sangat bagus yang menunjukkan bahwa kemungkinan downtrend-nya dalam jangka pendek ini untuk wave 2 kemungkinan telah diselesaikan. Lalu ada pola yang sangat menarik juga, kita melihat bahwa di silver market ternyata ada inverted head and shoulders, di mana ini bahu kiri, lalu kita ada kepalanya, dan bahu kanan yang kemarin juga selesai di sekitar 16 dolar per troy ounce ya. So, pola ini sangat-sangat cantik, dan kalau misalnya nanti kita memecahkan neckline atau garis leher di sekitar 20 hingga 20,50 dolar per troy ounce, artinya kita akan menuju lebih tinggi ke sekitar target yang tadi saya sebut di antara 26 hingga 28 dolar per troy ounce ya. Lalu kalau kita melihat juga positioning di pasar perak ini juga sangat menarik, karena ini menunjukkan dengan seksama bahwa setelah optimisme yang berlebihan yang ada di pasar perak itu selesai, posisi beli, karena ini posisi beli di antara spekulator, turun secara signifikan. Dan oleh karena itu juga kita tahu bersama kalau misalnya Anda mau menutupi posisi beli, itu pasti dengan jualnya. Jadi oleh karena itu juga kita melihat setelah posisi beli ditutupin dengan posisi jual, harga perak turun secara signifikan. Dan ini juga
berakhir datanya di November 24 tahun ini. Oleh karena itu juga saya merasa dalam beberapa pekan terakhir ini mungkin lebih banyak turun lagi, dan dengan demikian kita melihat optimisme yang berlebihan akan hilang dan kita bisa kembali naik lagi. So, kemarin memang harusnya terjadi koreksi karena memang terlalu banyak posisi beli di pasar perak, tetapi sekarang dengan berkurangnya posisi beli ini, saya rasa kita kembali di normalisasi pasar peraknya, dan oleh karena itu juga saya pikir kita bisa kembali melanjutkan kenaikannya ya, yang berlangsung sejak akhir tahun yang lalu. Dan ini terakhirnya, kembali saya perlu sampaikan bahwa perlu kita ingat bahwa di pasar perak sebetulnya ada sesuatu rasio yang sangat menarik untuk diperhatikan oleh kita bersama, di mana produksi perak itu sebetulnya hanya cuman tanda kutip 9 kali lipat produksi gold di dunia. Jadi dengan rasio di antara emas dan perak yang sekarang sekitar berkisar di 70 kali, saya rasa ini sebetulnya terlalu besar. Dan oleh karena itu juga saya rasa ke depannya pada saat perak naik lagi, perak akan naik jauh lebih banyak ketimbang gold. Mungkin sekitar 3 hingga 5 kali lipat lebih banyak ya. So, kalau kita misalnya melihat perbandingan di antara gold dan silver, yang mana lebih menarik, saya pasti akan mengatakan silver karena rasionya sekarang di antara gold dan silver terlalu besar, dan karena produksinya hanya 9 kali lebih besar, harusnya silver lebih bernilai dan oleh karena itu juga lebih banyak naik ya. Jika misalnya Anda mendapatkan sesuatu dari video ini, seperti biasa, please like it dan share dengan teman, keluarga, dan kolega Anda. Jadi untuk merangkum kembali, kita tadi melihat bahwa dengan demand yang makin naik dari waktu ke waktu dan supply yang kemungkinan telah mencapai peak production, saya merasa bahwa harga perak ke depannya makin akan naik juga. Jadi untuk jangka pendek kita melihat bahwa wave 2 kemungkinan telah diselesaikan di sekitar 16 hingga 16.50 US dollar per troy ounce, dan nanti di wave 3 kita akan kembali naik tentunya ke high sebelumnya di sekitar 20 hingga 20.50 US dollar per troy ounce, dan jika neckline dari pola inverted head and shoulders bisa dipecahkan, kita tentunya akan naik lebih jauh lagi ke 26 hingga 28 US dollar per troy ounce. Nah, kalau kita hitung misalnya dari level sekarang ke target yang paling tinggi di sekitar 26 hingga 28 US dollar per troy ounce, itu lebih dari 50%. Oleh karena itu juga tadi saya bilang di awal presentasi, perak merupakan logam yang paling menjanjikan pada saat ini. Sekian dari saya untuk saat ini, sampai jumpa di video komentari berikutnya.